Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda, masih berbicara banyak hal terkait Kabupaten Garut. Kali ini saya akan menghadirkan ke ruang visual Anda salah satu tokoh pengusaha Kabupaten Garut yang juga mempunyai interest yang sangat luar biasa terhadap berbagai perkembangan untuk daerahnya. Siapa gerangan? Saya menemui Mas Yusuf Supriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mas. Rampes Nangeti Bang. bae Mas e. Abah. Biasa inyong jalan-jalan wae. Jalan-jalan duit. Iya. Mas, Apa tuh? beberapa bulan terakhir ini semenjak Pilpres, Tuh. saya rasa Anda tidak begitu nyaring nih suaranya. Baru terlihat di grup-grup WhatsApp seperti biasa, Anda lagi jadi vokalis kembali. Selama ini memang menata usaha lagi atau seperti apa? Ya, saat ini kan kontestasi bisnis itu kan semakin hari semakin kompetitif ya. Ya. Di sisi lain juga kita banyak kegiatan di luar daerah karena saya jadi pengurus salah satu asosiasi tingkat nasional dan kami juga bergerak, teman-teman juga dulunya kita aktif untuk masalah anti pungli dan itu di seluruh Indonesia. Itu masih berjalan hari ini? Masih berjalan oleh adik-adik kita ya, generasi-generasi di sini gitu kan. Karena menurunkan sesuatu yang baik itu kan baik. Lebih baik. Tapi belum tentu baik untuk orang lain. Oke. Sedikit saya ingin mereview Mas Yusuf ini, seperti pemirsa tahu, beliau adalah seorang pengusaha sukses sebagai pengembang. Jadi kalau Anda lihat banyak perumahan bermunculan di beberapa kecamatan di Kabupaten Garut, salah satu orang yang berada di belakang layar adalah Mas Yusuf. Tapi juga bukan cuma itu, beliau punya banyak sekali bisnis-bisnis yang dirintisnya dan menjadikannya seorang Mas Yusuf bagian dari dunia usaha. Yang menarik dari sosok ini, di dalam konstelasi politik selalu hadir menjadi bagian dari. Namun bagian dari pemenangan, pasti bagian dari oposisi. Kita tanya hari ini. Kemarin Mas ada di Prabowo lagi kan? Prabowo Gibran. Waktu Pilpres. Ya. Dan hari ini akhirnya dilantik. Dilantik, alhamdulillah. Semenjak ada nama Prabowo, Anda sebenarnya tidak pernah berpaling ke lain hati. Saya dari 2009. Apa yang menjadi dasar? Ngomit banget sama Pak Prabowo. Tekadnya. Ya. Dan itu yang merasa Anda menjadi bagian dari... dia sudah mumpuni kan. Karena pandangan kami itu bahwa seseorang yang mendelegasikan membuat satu partai, ya. Lalu partai itu besar, ya. Itu dia udah punya track record. Itu saja. Dan itu harus diikutin ke bawahnya ya, sampai ke DPC ya. Pesan saya nih. Anda melihat Pak Prabowo masih konsisten sampai hari ini setelah dilantik jadi presiden? Konsisten. Konsisten dalam hal ini. Luar biasa. Apalagi ditambah anak muda. Dan saya juga salah satu mendukung peran generasi muda terlepas dengan pro dan kontranya. Karena dunia politik kan pro dan kontra. Ya. Gitu kan. Ada beberapa variabel yang saya hitung. Pro, kontra, kritik, dan benci. Nah, apa tuh kemudian dari 4 ini? Kalau pro tentu adalah orang yang mendukung dari apa yang penguasa atau partai politik itu sebagai landasan untuk mencari kekuasaan, dan ketika sudah mendapatkan kekuasaan mereka akan selalu mendukung dari apa yang program-program itu. Kontra adalah orang yang di luar partai pemenangan yang memberikan argumentasi berdasarkan data dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan dengan hitung-hitungan tertentu. Kritik adalah untuk membangun, tapi dia juga harus menyajikan bahwa dia juga harus mempunyai data-data empirisnya apa nih, secara akademik ataupun secara fakta dan aktual di lapangan. Tapi kalau kebencian ini susah untuk menilai. Karena di dalam benci susah ya. Hati dan pikirannya itu selalu yang negatif, tidak ada sisi positif kan itu. Karena dia terlanjur benci. Itu kan, seperti itu. Jadi saya udah khatam saya pada Jokowi ya. Menarik. Ketika selalu ada di dalam konstelasi dan apa yang dia sampaikan itu relevansi hari ini. Sebelum kita berlanjut tentang politik hari ini, dunia usaha. Kabarnya 2025 juga kita diambang kelesuan bisnis ini. Anda menangkap tanda-tanda itu atau malah sebaliknya? Ya, memang begini nih, Mbah Janur. Bisnis ini semakin hari semakin banyak orang. Di sisi lain lagi tidak jauh beda dengan kompetisi di di lingkungan pekerja. Yang dulu dari perburuan, jadi sumber daya manusia, jadikan human capital, lalu jadi intellectual capital kan gitu kan. Tentu ini kan proses ya.
Proses. Nah, di kita ini belum mempunyai fashion tersendiri. Nah, seperti misalnya di dunia properti yang kami alami, itu juga sama, kompetitifnya berat. Oke. Kenapa masalahnya? Pelakunya dulu sedikit, sekarang banyak ya. Kendala-kendala yang lain seperti misalnya Sementara pinjol. kuehnya masih satu-satu juga. Ya, karena kan di situ kan kendalanya pinjol dan sebagainya, kan gitu, biaya hidup tinggi dan sebagainya. Itu menjadi kendala tersendiri. Akan tetapi kalau dilihat dari capaian capaian KPR-nya justru naik. Tapi di tingkat bawahnya itu karena persaingan. Sama seperti UMKM. Artinya Anda masih optimis di Prabowo Gibran ini dunia usaha akan semakin. Ya dunia kan begitu, Bang. Bang Abah. Dunia harus begitu. Dari dulu revolusi industri, zaman batu ke tenaga manusia, revolusi industri, dan apalagi sekarang digitalisasi. Berarti kompetisi kita pada siapa? Pada diri kita sendiri yang terberat. Kan gitu, Bang. Dahsyat ya. Yang terberat itu diri kita sendiri. Lebih mudah menyalahkan daripada kita mengeksploitasi diri untuk dengan menjadi kemampuan pemenangan gitu kan. Itu susah prosesnya. Prosesnya susah. Tapi apapun itu, ini sebuah narasi yang kita bisa mencermati dan mengambil bagian dari apa yang menjadi intisari itu. Mas, kembali ke konteks Kabupaten Garut. 2024 ini 27 November kita harus memastikan siapa pemimpin kita dari dua pasangan calon ini. Anda punya pandangan tersendiri nggak? Pemimpin Garut hari ini ke depan itu 2024 terus yang macam apa? Jadi kalau kepastian hanya milik Allah, pasti itu. Manusia hanya berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin. Setuju. Nah, kita sudah melihat bahwa proses perjalanan demokrasi itu dari waktu ke waktu. Dari zaman dulu kerajaan, penjajahan, lalu berlanjut lagi zaman kemerdekaan, perjuangan dan kemerdekaan. Lanjut lagi Orde Lama, Orde Baru. Apakah dulu juga orang ada yang selalu optimis? Ada juga yang pesimis. Ada yang pesimis. Sama seperti selalu ini ada kan ya? itu. Nah, negara kita di kemerdekaan 79 kalau nggak salah ya. Itu baru 79. Karena negara-negara Eropa ratusan tahun. Ratusan tahun merdeka. Ratusan tahun kan itu. Nah, akan tetapi kita tetap melihat bahwa saat ini mau tidak mau bahwa demokrasi kita itu boros tenaga, boros pikiran, boros waktu, boros perpecahan, boros pasea, boros anggaran, boros lebih bangkrutan kan gitu. Nah ini yang terjadi saat ini. Apakah kita mau menghelat dari ini? Kan enggak. Bisa. Inilah proses. Nanti orang akan menyaring dengan sendirinya. Masih pantaskah dengan posisi begini? Yang tadi baru saja kita udah pemilihan dewan kan dari 750 yang jadi 50. Yang 700 itu bagaimana? Kan jungkel jempalinya kan itu kan. Nah, itu yang menjadi satu hal yang kita harus sampaikan kepada semua pihak penguasa negara tentunya ataupun DPR RI dan Presiden dalam hal ini. Korelasinya dengan Kabupaten Garut, saya tanya tadi yang macam apa untuk Garut ke depan ini butuh pemimpin. Kira-kira Anda punya rambu-rambunya? Garut ke depan bahwa dari waktu ke waktu sudah kita tahu semua. Pak Rudy Helmi sudah berjalan 2 periode. Ya, kita ucapkan terima kasih bahwa apa yang beliau lakukan adalah sebuah kewajiban yang dia harus sampaikan. Nah, adapun proses kurang ataupun lebih ataupun salah atau benar itu pasti ada. Kan gitu. Karena potensi dalam kegiatan itu pasti di situ kan. Orang puas atau tidak itu udah terbiasa lah gitu kan. Pak Dr. Helmi bangga atau tidak, Pak Rudy bangga atau tidak, itu ya dia yang tahu kan. Sekarang kontestasi politik saat ini, saya memposisikan diri bahwa menyampaikan saat ini mengambil putusan di hari-hari akhir, kurang lebih 1 bulanan lah. Saya baru menentukan sikap itu karena kita juga diskusi sama teman-teman yang memang terbiasa dengan bersama-sama kita. Kemana kita arahnya, debatnya, argumentasinya, masing-masing punya argumentasi. Tapi ketika kita berikan pemahaman bahwa saya lebih cenderung ke nomor 2. Nomor 2. Baik pemirsa Challenge Politik, dalam gambaran singkat saya berbicara dengan Pak Widya memastikan menjadi pendukung setia untuk proses pemenangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.